Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan mencoba untuk ngasih paham kepada teman-teman yang masih ragu nih terkait hasil konferensi pers kemarin. Salah satunya komentarnya ini, sebenarnya banyak ya komentarnya ya, cuman saya harus cari satu persatu, nanti susah lama gitu ya. Satu aja yang kebetulan kesorot, jadi ini ada komentar. Jadi agak was-was juga, jangan-jangan makna diangkat bukan berarti mulai bekerja di bulan Juni, tapi malah baru bekerja bulan Oktober 2025. Jadi ini adalah salah satu komentar dari sekian banyak komentar yang ragu ya terkait hasil konferensi pers kemarin. Kita sudah sama-sama tahu bahwa kemarin disampaikan untuk pengangkatannya paling lambat untuk yang CPNS Juni, untuk yang P3K Oktober. Cuman banyak yang merasa ambigu gitu ya. Ini maksudnya paling lambat itu apanya? Paling lambat adalah untuk pengurusan progres pengusulan NIP-nya ataukah sampai diangkatnya? Banyak yang bingung sebenarnya. Cuman saya sudah menyampaikan di video saya bahwa itu adalah batas untuk pengangkatan. Artinya ya sudah dapat TMT dan juga sudah dapat SPMT, artinya sudah bekerja gitu. Cuman masih banyak yang tetap ragu, mungkin trauma mungkin ya. Karena peristiwa yang sudah terjadi akhirnya teman-teman pada trauma kali ya. Nah, di sini akan saya coba untuk ngasih paham lagi, dan ini langsung dikasih paham oleh Pan RB gitu ya, yang menjadi pusat teman-teman ragu gitu ya. Nah, ini Pan RB sudah membuat postingan terkait pengangkatan CSN kemarin untuk hasil konferensi persnya. Nah, di sini nggak bisa saya perbesar, jadi tadi sudah saya download langsung gambarnya ya. Kita bisa langsung aja cek di sini, sudah saya download dan bisa saya perbesar akhirnya. Nah, jadi di postingan Pan RB ini akhirnya membuat semacam kayak resum singkat gitu ya terkait hasil konferensi pers kemarin. Coba kita baca di sini. Yang pertama adalah kutipan dari Bapak Prasetyo Hadi. Bapak Presiden telah menerima laporan dari Menteri Pan RB bahwa telah dilakukan analisis, simulasi, dan formulasi lebih lanjut untuk mempercepat pengangkatan CSN. Tetap melindungi hak-hak CSN dan memaksimalkan dampak pelayanan bagi rakyat. Ingat, yang harus kita garis bawahi adalah mempercepat pengangkatan ya, bukan mempercepat proses untuk pengusulan tapi pengangkatan. Jadi ini konteksnya harus dipahami ya. Nah, agar lebih paham, kita baca dari yang disampaikan oleh Bu Rini. Kemenpan RB dan BKN sesuai arahan Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi, mempersilahkan dan memfasilitasi pengangkatan selama kementerian lembaga pemerintah daerah masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. Artinya ini kan juga sudah jelas ya teman-teman ya. Jadi setiap instansi lembaga daerah boleh melakukan pengangkatan selama mereka sudah siap, dan Pan RB dan BKN sudah siap memfasilitasi dan sudah siap mempersilahkan gitu ya bagi daerah yang memang sudah siap. Jadi kemarin yang Juni itu untuk CPNS dan Oktober untuk P3K itu adalah batas tenggat paling akhir untuk proses pengangkatan. Artinya bagi daerah yang sudah siap April ya sudah gitu loh. Kita baca lebih lanjut ya. Sebelum pengangkatan CSN, instansi pemerintah harus memenuhi syarat ya. Penuhi syarat ini. Nah, syarat yang harus terpenuhi adalah yang pertama, telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus. Bagi CPNS, instansi telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala BKN. Jadi setelah proses sudah selesai semua, kemudian dapat pertek nih, ya dapat pertek, kemudian dapat NIP juga dari Kepala BKN. Kemudian bagi P3K, instansi telah mengusulkan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K. Hampir serupa ya. Kemudian instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS atau NIP P3K diterima PPK. Peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi. Ini sudah ada di proses pemberkasan ya. Kemudian PPK menetapkan keputusan pengangkatan sebagai ASN. Kemudian instansi telah menyiapkan anggaran tertuang dalam DIPA, kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, sarana dan prasarana instansi pemerintah untuk mengangkat bagi CSN yang akan diangkat. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Jadi teman-teman buat daerah yang sudah melakukan proses ini, sudah ada perteknya, sudah dapat pertek, kemudian daerah itu juga mumpuni secara anggaran untuk mengadakan sebuah kepegawaian baru, ya sudah, mereka sudah bisa untuk melakukan pengangkatan gitu loh. Lebih lanjut lagi, pemerintah mengumumkan kebijakan pengangkatan CSN sesuai arahan Presiden bla bla bla. Pengangkatan CSN dilakukan sesuai kesiapan masing-masing. Nah, ingat, sesuai kesiapan masing-masing kementerian bla 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 dalam memenuhi persyaratan. Ini ya, kesiapan masing-masing. Jadi ini pihak Pan RB sendiri loh yang bikin ya. Nah, rincian jadwal pengangkatan sebagai berikut.
paling lambat. Ingat, paling lambat, oke? Jadi CPNS paling lambat Juni. Jadi bisa dipastikan CPNS semuanya pasti sudah terangkat habis sampai bulan Juni. Entah bisa diangkat di bulan April atau Mei atau kapan, terserah, bergantung kesiapan masing-masing daerahnya. Kalau yang P3K tahap 1 dan tahap 2 paling lambat Oktober. Jadi yang tahap 1 ya bisa aja besok April sudah bisa diangkat atau mungkin Mei sudah bisa diangkat kalau kesiapan masing-masing daerahnya sudah siap. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga tambahan lagi arahan Presiden terkait CSN. Jadi satu, pengangkatan CSN dipercepat, yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni tadi sama ya. Kemudian diselesaikan paling lambat Oktober. Hal ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing ya. Kemudian Pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing saat ini dalam memenuhi semua persyaratan yang tadi ya. Kemudian pemerintah perlu terus menjaga nilai meritokrasi dalam perekrutan ASN. Kebijakan saat ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir, sehingga selanjutnya pengangkatan ASN dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi rekrutmen normal ya sudah benar-benar bertarung secara tangan kosong. Jadi gak ada afirmasi sama sekali, gak ada afirmasi tenaga GTT lembaga Satmingkal ataupun yang lainnya. Jadi gak ada afirmasi usia dan sebagainya. Otomatis nanti langsung benar-benar bertarung secara tangan kosong. Jadi gak ada afirmasi ya. Kemudian rekrutmen pengangkatan ASN bukan mengenai membuka lapangan, tetapi dilakukan untuk memastikan pelayanan yang optimal dan manfaat yang jelas. Nah teman-teman, jadi itu ya sudah diperjelas. Ini Pan RB sendiri loh yang ngomong, bukan tafsiran saya, bukan asumsi saya ya teman-teman ya. Jadi kemarin yang saya sampaikan di konferensi pers dari Pan RB dan juga perwakilan dari Presiden menyampaikan paling lambat, kemudian di situ ada kata-kata menyesuaikan kesiapan. Artinya sudah jelas nih yang saya sampaikan kemarin di video bahwa pengangkatannya bisa cepat sesuai dari masing-masing. Contohnya nih, ini kemarin saya cek di Instagramnya BKN Surabaya ya. Ini kemarin postingnya gitu. Nah, di sini saya lihat banyak yang udah 100% loh teman-teman, termasuk daerah saya yaitu Jombang. Ini Jombang. Nah, Jombang yang CPNS ini sudah 100%. Tinggal nunggu praktek aja nih. Kalau prakteknya udah keluar ya sudah. Apalagi postingannya lihat nih. Mereka juga sudah seneng banget aslinya nih. BKN Surabaya menyampaikan kebahagiaannya. Jadi berkat di bulan suci Ramadan memang enggak ada habisnya. Akhirnya titik cerah bagi pejuang NIP pasca konferensi pers pengangkatan CSN 2024 yang digelar siang tadi. BKN pun berkomitmen untuk mempercepat proses penetapan NIP baik CPNS maupun P3K maupun sekolah kedinasan. Sebagai pemanasan, kita intip dulu usul NIP CPNS yang sudah masuk melalui aplikasi CSN. Jadi BKN Surabaya, dan saya yakin BKN dari Kanrek wilayah yang lain ya, nggak hanya Surabaya aja, nggak hanya Jawa Timur aja, pasti mereka juga ada komitmen untuk mempercepat agar nggak berlarut-larut gitu loh ya prosesnya ya. Jadi teman-teman ya udah nggak usah khawatir lagi, nggak usah miskonsepsi lagi. Jadi ini sudah Pan RB yang bikin postingannya loh ya teman-teman ya. Masa masih menganggap ini adalah asumsi dari konten kreator aja? Enggak lah ya. Jadi nggak usah was-was lagi untuk teman-teman. Jadi tinggal sekarang siapkan diri aja untuk menyambut SK-nya nanti. Intinya pantau aja sih, pantau aja untuk daerahnya, pengusulan NIP-nya bagaimana. Kalau yang sudah beres, yang udah 100% seperti ini, berarti ya teman-teman tinggal nanti aja sih. Tinggal menantikan aja kayak daerah ini Pasuruan, Mojokerto sudah 100%, maka bisa saya pastikan setelah Lebaran pasti akan dapat undangan untuk dapat penerimaan SK-nya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas di sini untuk mempertegas bahwa untuk proses ini bukanlah proses yang akan membuat teman-teman merasa di ghosting lagi ya. Jadi kabar kemarin benar-benar memang sudah valid, membahagiakan bagi kita semuanya. Jadi teman-teman akan dipercepat. Ingat, sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah. Jadi kalau daerahnya cepat, ya otomatis bakal cepat nanti ya. Oke, thank you udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau ada sesuatu yang ingin ditulis di kolom komentar, tulis saja. Thank you dan sampai jumpa.